tunjangan Allah. Jadi, setiap manusia itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Entah itu dari ras, suku, agama, maupun status sosial. Jadi, Allah menciptakan manusia itu serupa dengannya, dan setiap manusia itu memiliki keunikan yang berbeda-beda. Oke, kita masuk yang berikutnya, yaitu manusia diciptakan sebagai citra Allah. Artinya, setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Jadi, manusia diciptakan sebagai citra Allah itu tertulis pada Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Coba yang bawa kitab suci bisa dibuka. Jadi di sini artinya manusia itu memiliki nilai dan martabat yang tinggi. Jadi Allah menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar diciptakan dan menjalani kehidupan biasa, tetapi Allah menciptakan manusia itu memiliki martabat. Kalian paham kan tentang kata martabat? Harga diri yang tinggi. Oke. Dan Allah juga menciptakan kita manusia itu sama, serupa. Jadi kita sebagai manusia itu tidak boleh membeda-bedakan. Yang ini bedakan yang ini. Yang ini hitam, yang ini sawo matang. Jadi mereka berdua saling membeda-bedakan dan saling mengejek. Itu tidak boleh ya. Karena Allah menciptakan kita itu sama, tanpa adanya perbedaan. Hanya kita manusia yang sering membeda-bedakan kita dengan orang lain. Yang berikut, sebagai citra Allah, manusia itu diciptakan untuk pertama bisa berpikir. Yang kedua, bisa memilih. Memilih itu dalam artinya sangat banyak. Yang paling harus digarisbawahi itu memilih yang baik dan memilih yang tidak baik. Yang ketiga adalah bisa mengasihi. Jadi manusia itu diciptakan memiliki perasaan. Perasaan manusiawi itu yang lahir dari diri pribadi kita, saling mengasihi, menolong sesama. Di saat teman kesusahan kita tidak memojokkan dia atau membiarkan dia kesusahan, tetapi dengan hati nurani kita membantu teman kita yang merasa kesusahan. Ya. Kita lanjut yang berikut. Dalam kehidupan ini biasanya itu masih ada. Pasti di antara adik-adik ini pasti ada yang saling mengejek. Pasti di kelas kalian pasti ada yang paling suka mengejek. Ada. Kan? Dan teman yang diejek itu pasti merasa sakit hati kan? Iya. Karena dia memiliki apa? Perasaan. Terus diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Misalnya ya, teman-teman, adik-adik semua kan pasti ada pertemanan yang namanya circle, dengan circle yang lain, ya kan? Jadi kalau misalnya kalian tuh kayak, karena dia suka dengan dia, terus walaupun teman kalian salah, circle dari tim kalian salah, ini circle lain, ini salah dan ini benar, tapi karena ini tidak mau mengalah, maka mereka tuh akan membela temannya. Walaupun mereka tahu kalau temannya di posisi yang salah. Yang ketiga adalah menghina orang lain. Yang paling sering itu adalah menghina orang lain. Siapa yang suka menghina? Beli. Menghina itu tidak boleh. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghargai sesama, tidak membeda-bedakan, terus saling mengasihi. Oke, itu hanya sebagai materi pengantar. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi kakak akan membagikan adik-adik dalam 3 kelompok. Kalian semua ini hadir atau tidak?
Jadi nanti kalian diskusi, nanti kakak akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Kalian diskusi bersama. Setelah itu yang menjadi ketua kelompok yang mempertanggungjawabkan yang sudah dikerjakan oleh anggota kelompok. Dan dia akan mempresentasikannya di depan sini ya. Oke, baik. Kakak akan membacakan pertanyaannya. Untuk kelompok pertama bagian sini ya. Yang menjadi ketua kelompok nanti dipilih ya. Oke. Pertanyaannya. Jelaskan tentang pengertian manusia sebagai citra Allah. Dan berikan contoh dalam kehidupan nyata. Sekarang kelompok kedua, pertanyaannya analisis satu kasus nyata ini menyangkut pelanggaran seperti bullying atau diskriminasi ya. Terus jelaskan akibatnya. Analisis satu kasus nyata dan jelaskan akibatnya. Oke, kelompok yang ketiga buat solusi nyata. Buatkan solusi nyata dan berikan contoh tindakan. Buatlah solusi nyata dan berikan contoh tindakan. Oke, sudah semua? Baik, waktu selanjutnya silakan adik-adik mengerjakannya. Bisa kalian duduk dalam membentuk kelompok, jangan terpisah-pisah supaya ada diskusinya. Bisa sekali supaya kan ini kan diskusi bukan masing-masing. Silakan berikan satu boleh. Waktu ada 10 menit. Kalian bisa menggunakan buku referensi atau handphone juga bisa. Kencing. Sal. Sini.
Kalau begitu nanti kalian bagi, nanti yang kerjanya ini, yang anak presentasinya ini atau jangan cerita ya. Diskusi itu artinya semua harus bekerja sama ya, jangan membebani kepada teman yang
jadi apakah sudah selesai? Sudah? Oke, baik. Sekarang kita masuk di bagian presentasi. Yang kelompok pertama di sini kan? Ketua kelompoknya siapa? Oke, baik. Kita akan maju dan mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dari tadi. Bersiap-siap kelompok 2 ya. Perkenalkan nama, lalu dari kelompok mana, pertanyaannya apa, dan berikan jawaban. Semuanya diharapkan tenang ya, supaya bisa fokus ke teman yang di depan presentasikan hasil mereka. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Perkenalkan, nama lengkap saya Francisca Oinan Kolit, biasa disapa Rizka. Saya perwakilan dari kelompok 1 selaku ketua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaan, jelaskan tentang pengertian manusia sebagai citra Allah dan berikan contoh dalam kehidupan nyata. Jawab, manusia sebagai citra Allah adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, manusia memiliki martabat yang luhur dan diberi kemampuan seperti mencintai, berbuat baik, serta membedakan yang benar dan salah. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua, menghargai sesama tanpa membeda-bedakan, bersikap jujur dan adil. Baik, sekian hasil presentasi diskusi kelompok kami. Tepuk tangan. Oke, baik. Dari kelompok 2 siapa ketua kelompoknya? Atau kasih? Nyong ini. Dari tadi semuanya. Ayo semuanya harus berani. Masa dari tadi nih? Ditanya perempuan yang jawab. Diri, perkenalkan diri. Dari kelompok berapa, pertanyaannya apa, dan jawabannya. Perkenalkan, nama saya Rusmi Sarjan Moron, biasa dipanggil Rofi. Baik, saya dari kelompok 2 mau menyampaikan hasil diskusi kami. Pertanyaan, analisis 1 kasus nyata dan jelaskan akibatnya. Jawab, kasus bullying adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja dan berulang oleh seseorang atau kelompok yang menyakiti, merendahkan atau menindas pihak yang lemah. Akibat dari bullying tersebut adalah dampak pada kesehatan mental, fisik, dan psikologis. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Jadi bullying itu merusak mental seseorang ya. Jadi kita tidak boleh melakukan bullying kepada orang yang lemah. Jangan karena dia lemah jadi kalian membuli dia, memojokkan dia, menjatuhkan dia. Hal itu bisa mengganggu psikologinya, mentalnya, dan itu akan membuat dia secara otomatis tertutup kepada lingkungan hidupnya, dan dia tidak mau bergaul dengan orang lain. Kenapa? Dia takut nanti misalnya dia bergaul, terus nanti pasti orang-orang akan melihat sisi dari kelemahannya, dan itu akan menjadi tertawaan, bahan untuk diejek. Jadi bullying itu tidak boleh terjadi ya. Oke, sekarang kita ke kelompok yang terakhir. Ketua kelompoknya silakan maju dan mempresentasikan hasil. Oke, perkenalkan nama, kelompok apa, baru jawabannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Beneditus Moteng Saul, biasa dipanggil Beni.
Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaannya, buatkan solusi nyata dan berikan contoh tindakan. Dengan kasus bullying. Solusi nyata, menerapkan sikap sopan santun, empati dan bijak dalam berinteraksi baik secara langsung maupun dunia maya. Contoh tindakan, yang pertama di sekolah. Berbicara dan bertindak sopan kepada guru dan teman. Yang kedua, tidak mengejek fisik, suku, agama, atau kemampuan orang lain. Yang ketiga, membantu teman yang kesulitan tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, di media sosial. Yang pertama, menyebarkan konten positif dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoax. Yang kedua, tidak berkomentar kasar, menghina atau melakukan cyberbullying. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan kita. Sekian dan terima kasih. Jadi kita sebagai orang peserta didik harus mempunyai rasa untuk menghargai sesama ya, entah itu di dunia nyata maupun di dunia maya. Terus dalam dunia maya kita tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax. Di dunia nyata kita harus menghargai, tidak boleh menghina fisik teman, dia gendut lagi dia gendut, apa segala macam. Kepalanya botak dan kepalanya Salome, tidak boleh ya. Oke. Karena kita semua sudah selesai dan presentasi, jadi dari materi kita hari ini tentang manusia, maka manusia sebagai citra Allah, dapat digarisbawahi bahwa manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka kita sebagai manusia harus saling menghargai perbedaan maupun dari segi fisik, segi agama, ras, suku. Terus yang paling pentingnya itu adalah status sosial, kaya dan miskinnya, ada dan tidak beradanya. Dan kita sebagai manusia juga punya rasa untuk saling menghargai. Terus ada juga rasa cinta dalam diri kita terhadap sesama manusia. Jadi yang suka mengejek-ejek teman, suka mengucilkan teman itu stop ya, tidak boleh terjadi lagi. Oke? Baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini saja. Tutup dengan doa ya. Sikap doa yang baik, berdiri yang rapi, keluar dari kursi-kursinya, saling menunjuk. Yang merasa laki-laki kalau dia bisa, dia angkat doa tanpa perlu ditunjuk, karena iman seseorang tidak boleh dipaksakan. Bapak, ya Tuhan, terima kasih karena atas berkat-Mu sepanjang pembelajaran kami tadi. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.